Halo pejuang badan, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan membahas lagi soal dari buku progres tryout ke-10 proses intent, yang mana kita akan membahas penalaran matematika, dan ini adalah part yang kedua ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton part ke-1 ya, silahkan tonton terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Suatu kinceria jenis wheel dilengkapi dengan 12 tempat duduk. Jarak antara tempat duduk 1 dan 3 adalah 3 meter. Panjang tiap kincir penyangga adalah 6 meter. Untuk menggerakkan kinceria itu, dipasangkan roda penggerak pada poros kinceria. Roda penggerak dan roda mesin penggerak mempunyai radius yang sama, yaitu 0,5. Berarti ini adalah penggeraknya, ini adalah porosnya, sama-sama 0,5. Dan keduanya dihubungkan dengan sebuah sabuk, ini berarti tali ya. Roda mesin penggerak berada di bawah roda penggerak dengan di titik pusat berjarak 1 meter. Dari pusat ke bawah berarti 1 meter. Kemudian yang ditanyakan yang pertama adalah tinggi poros kinceria adalah titik-titik dalam meter. Kalau kita lihat dalam sebuah gambar, kinceria ini memiliki pusat yang ada di sini teman-teman, ya. Karena adalah yang ditanyakan adalah porosnya, tingginya, maka kita gunakan si segitiga ini. Ya, coba kita gambarkan ulang. Di sini berarti kalau kita punya sebuah segitiga, kita anggap serupa aja teman-teman ya dengan yang ada di soal ini. Kemudian kita punya lingkaran sebagai porosnya. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak atau tinggi dari si poros tersebut. Maka yang ditanyakan dari titik sini ke sini yang warna biru ini ya. Ini berarti yang ditanyakan. Kemudian kita manfaatkan informasi mengenai bahwa panjang setiap kincir penyangga adalah 6 meter. Berarti otomatis di sini 6 meter, sini 6 meter, di sini juga 6 meter ya. Maka kalau di sini 6 meter, di sini 6 meter, otomatis ini juga 6 meter. Karena dia bentuknya sama sisi kayak gini, maka otomatis memotong di tengah-tengah, berarti di sini akan 3 meter ya. Gitu. Nah, yang ditanyakan itu adalah ketinggian panjang dari poros ini ke bawah ini yang warna biru ini. Maka kita simbolkan misalkan dengan H. Tadi kita cari H-nya dengan Pitagoras ya. Berarti H kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Di 6 kuadrat itu sama dengan 36, dikurangi dengan 3 kuadratnya sama dengan 9, maka sama dengan 27. Sehingga H-nya sama dengan akar dari 27, yaitu 27 itu bisa diubah menjadi 9 dikali 3 ya. Sehingga akar 9 itu 3 dan akar 3. Jawabannya berarti dapat ya, yaitu di nomor bagian yang C. Gitu teman-teman ya. Kemudian berikutnya soal nomor 13, radius lingkaran paling luar adalah, kalau dilihat lingkaran yang paling luar itu, kalau yang ini nggak mungkin dicari karena kan udah ada nilainya itu 0,5. Lingkaran paling luar tuh berarti lingkaran yang besar ini ya, yang dicari itu di situ. Berarti coba kita buatkan terlebih dahulu bentuk lingkarannya untuk nomor 13 ini. Inilah ya. Kemudian di sini kita punya porosnya dan dia punya 12 tempat duduk, berarti kita coba hubungkan 12 titik tersebut. Gitu ya. Kemudian ke sini misalkan salah. Sini. Gitu. Kemudian berarti ke sini. Sini ya, ke sini dan ke sini. Yang terakhir adalah tarik ke sini dan tarik ke sini. Kita anggap mirip aja teman-teman ya. Ini kalau misalkan kurang oke, mohon maaf ya. Ini berarti kayak di sini pusatnya. Ini kayaknya perlu dihapus dulu deh. Oke, berarti di sini kita anggap ini adalah posisi ke-12. Ini adalah posisi ke-1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, 11. Teman-teman kalau misalkan ngeh, bentuknya tuh serupa dengan kayak di jam dinding ya, bentuknya kayak jam dinding dari nomor 1 sampai 12. Kemudian katanya hubungan atau jarak antara tempat duduk 1 dan 3 adalah 3 meter. Berarti kalau kita tarik sebuah garis dari 1 ke 3 ini sama dengan 3 meter ya jaraknya. Gitu ya, 3 meter. Kemudian kita bisa manfaatkan berikutnya adalah dia merupakan lingkaran penuh. Karena lingkaran penuh, jumlah sudutnya sama dengan 360 dong, maka besar setiap sudutnya. Sudut itu kita bisa cari dengan 360. Kita bagi dengan 12, maka nilainya sama dengan 30 ya. Nah, kemudian yang perlu kita cari adalah hubungan antara si tempat duduk 1 dan tempat duduk 3 tersebut. Nah, tempat duduk 1 dan 3 itu, ini kan di sininya 30 ya. Di sini 30, otomatis kalau digabungkan jadinya 60 teman-teman. Ya enggak? Sehingga kalau kita tengok, berarti kalau di sini ya 60, kita buat di sini ya, ini 60 dan ini kan titik O, misalkan ini O dan ini adalah titik A ya, dan titik B. Berarti titik O ke A itu sama dengan titik O ke B teman-teman. Kenapa? Karena O ke A itu sama dengan jari-jari, O ke B juga jari-jari, maka nilainya sama. Sehingga kalau di sininya sama, otomatis sudut-sudutnya juga sama. Kalau di sini 60, di sini pasti 60 dan 60, ya enggak? Karena dia merupakan segitiga sama sisi, otomatis sisinya sama semua. Kalau di sininya adalah 3 meter, otomatis OA-nya juga 3 meter. OB-nya juga pasti 3 meter. Gitu. Sehingga jari-jarinya sama dengan pastilah 3 meter. Jawabannya berarti adalah yang D ya. Gampang ya teman-teman ya. Untuk nomor 13 ini cuman hati-hati untuk penyelesaian bentuk kontekstualnya. Kadang-kadang kita tuh ini konsepnya sederhana, cuman karena disampaikan dalam bentuk cerita yang seperti ini, kadang-kadang kita nggak kepikiran bahwa penyelesaiannya semudah ini. Paham ya? Oke, kita lanjut di nomor 14. Panjang sabuk pada penggerak roda mesin penggerak dan roda mesin penggerak adalah titik-titik. Berarti di sini ya, berarti panjang roda yang di sini yang dicari. Panjangnya berapa? Oke, berarti untuk mencari panjang rodanya itu kita gambar lagi ya. Kita coba gambar lagi. Yang pertama berarti kita bikin segitiga dulu. Kita sesuaikan dengan yang digambar. Gini ya. Kemudian di atasnya di sini ada sebuah lingkaran kecil. Di sini juga ada kebesaran ya. Nih, anggap sama aja teman-teman ya. Kemudian ditarik sebuah tali yang menjadi penghubung. Yang ini merupakan apa ya namanya, sabuknya ya. Kalau dalam sepeda mungkin ini rantainya gitu loh, yang menggerakkan poros yang di atas, karena yang menggerakkan sebetulnya di sini, cuman karena ada hubungan maka ini juga pasti bergerak kan ya. Nah, yang ditanyakan tuh panjang si talinya itu, panjang sabuknya. Nah, untuk mencari panjang sabuk ini berarti kita gunakan hubungan-hubungan yang ada. Yang pertama, kalau misalkan kita di sini punya lingkaran yang atas ya, ini kan lingkaran, otomatis di sini akan ada panjang lintasan setengah lingkaran di sini teman-teman untuk mencari. Nah, di sini kan berarti otomatis ada tali yang melingkar setengah di situ kan. Di bagian bawah juga sama nih, pasti akan ada tali yang melingkar setengah di sini. Ya enggak? Sehingga otomatis kalau bentuknya sama, ya sama aja untuk mencari panjang sabuk itu sama aja mencari keliling dari 2,5 lingkaran itu. Ya. Keliling dari 2,5 lingkaran itu sama aja mencari kelilingnya. Kemudian untuk mencari panjang sabuknya berarti kita cari panjang yang ini ada berapa gitu kan. Berarti panjang yang kiri berapa, yang kanan berapa. Ini kan pasti sama panjangnya. Nah, untuk memanfaatkan hal tersebut kita gunakan hubungan antara jarak yang kita punya. Yang pertama kita punya jarak ketinggian dari si pusat poros itu ke tanah itu sama dengan 3/3 ya. Berarti kalau kita buatkan di sini
Dari sini ke sini kan 3 akar 3 ya, berdasarkan soal nomor 12. Kemudian jarak antara si bagian bawah dengan bagian pusat bawah dengan tanah itu sama dengan 1 meter. Sehingga kalau kita diminta untuk mencari jarak antara ini dan ini, otomatis tinggal 3 akar 3 dikurangi 1 aja kan? Ya enggak? Berarti misalkan panjang sabuknya tuh kita simbolkan sebagai D lah ya. Ini D-nya itu berarti sama dengan 3 akar 3 dikurangi 1. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalkan diminta untuk mencari panjang sabuk totalnya, otomatis kita bisa cari dengan, kita tulis di sini ya, panjang sabuk itu sama dengan berarti keliling yang saya kasih jelas tadi. Kelilingnya itu didapat dari, kan ini kan setengahnya ya, bagian atas, bagian bawah juga kan pasti ada setengahnya di sini juga kena kan. Maka setengah sama setengah kan 1. Nah, cari keliling dari satu lingkaran aja kan, setengah sama setengah otomatis 1 kan. Ya, kemudian ditambah dengan 2 kali dari si D. Tahu dari mana 2 kali? Karena kan di sini di kiri dan di kanan, otomatis panjang di kiri tambah panjang di kanan kan sama-sama D, maka sama aja 2D kan. Sehingga K-nya kita bisa dapatkan pakai rumus Pi dikali D. D-nya diameter ya dalam hal ini ya. Berarti Pi dikali pakai R juga boleh sih sebetulnya. Pakai 2πr aja ya. Pakai 2πr kelilingnya ditambah dengan 2D. 2D itu panjang sabuk untuk bagian kiri kanannya ya. Di D-nya itu yang tadi kita hitung 3 akar 3 dikurangi 1. Sehingga ini jadinya 2Pi dikali R. R-nya di soal itu sama dengan berapa tadi deh? 0,5 ya. Sehingga kita bisa substitusikan di sini berarti dikali 0,5 atau sama dengan setengah ya. Tambah dengan 2 kali akar 3. Itu berarti 6 akar 3 dikurangi dengan 2 dikurangi 1. Berarti 2 ya. Sehingga dapat ini Pi ditambah 6 akar 3 dikurangi dengan 2. Berarti jawabannya itu ada ya, yaitu yang E. Hanya beda penulisan bentuk posisinya aja. Ini sama persis. Gitu ya teman-teman ya. Ini juga sepertinya sih mudah ya. Oke, bagi teman-teman yang misalkan masih merasa kesulitan, boleh ditonton ulang atau boleh ditanyakan dalam kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu di nomor yang berikutnya. Berdasarkan teks kelima, pada suatu software pemutar musik ada 100 judul lagu berbeda yang aktif terdaftar. Kemudian setiap lagu diberi label track hashtag 1 sampai dengan track hashtag 100. Software akan memutar 10 track pertama, kemudian kembali ke 6 sampai track ke-15. Oh, berarti dia maju 10, mundur 5 ya. Selanjutnya kembali ke track 11 sampai ke track 20. Begitu seterusnya. Oh ya betul ya, setiap 10 katanya kan. 10 maju akan mundur ke banyak 5. Sampai dengan software berhenti di 100 sudah diputar. Jika lagu rungkat ada di track 37, maka lagu rungkat akan diputar pada urutan keberapa dan berapa. Oke, berarti kita bisa mulai dengan tulis dulu kali ya informasi yang ada. Di sini kalau misalkan berdasarkan soal, di sini kan akan ada beberapa batch ya. Batch itu apa ya? Batch itu ya pemutarannya gitu, pada putaran pertama gimana, pada putaran kedua gimana gitu kan ya. Berarti kalau kita tuliskan di batch pertama itu dia akan memutar lagu dari 1 sampai 10. Kemudian di batch kedua dia akan naik mundur dulu sebanyak 5, nah maju lagi. Berarti 6 dikurangi 6 sampai 15. Batch 2. Kalau batch 3 berarti mundur lagi kan, dari 15 mundur 5. Maka jadi 11 sampai ke 20 dan seterusnya gitu loh ya. Sehingga kalau misalkan kita buat sebagai bentuk rumus secara umumnya, kita tuh akan punya awal batch ke n itu sama dengan, berarti kita punya awal batch ke n aja kali ya, tulisnya ke n. Secara rumus akan seperti ini bentuknya, yaitu 5n dikurangi 1 ya. Kan dia kan awalnya ini awal batch ini ya, berarti yang tadinya ini kan batch kedua ya, berarti 2 dikali 5 kan 10, 10 kurangi 1
5 dikali 2 10 ya, dikurangi 1 kan 9, berarti dia mundur, berarti kan dia nanti tambah 9 di sininya gitu loh. Wait, sorry, berarti bukan ini ya, bukan ya, ini rumusnya salah, bukan 5n-1, berarti 5 dikali n-1 tambah 1 harusnya gitu. Coba ya, kalau tadi batch ke berapa tadi? 2 ya, masukin n-nya 2 kurangi 1 kan 1, 5 kali 1 tambah 1, 6, betul ya? Coba kalau misalkan n-nya 3, berarti 3 kurangi 1, 2, 5 kali 2 sama dengan 10 tambah 1, 11, tuh gitu. Ya nggak? Kalau misalkan batch 1 berarti 1 kurangi 1, 0. 0 kali 5, 0, berarti 1. Ini awal batch tuh ini loh. Awal mulanya tuh gitu, 1, 6, 11. Berarti pakai rumusnya ini. Dapat dari mana rumusnya ya, nebak-nebak aja sih sendiri teman-teman ya. Karena berdasarkan pola yang ada gitu loh. Ya, tapi tetap ya, kalau nebak-nebak ada salahnya, kayak saya tadi salah kan. Kayak tadi awal kan salah karena nebaknya berarti 5n-1, ternyata kan harusnya 5 kali n-1 tambah 1 lagi. Nah, berikutnya kalau misalkan di akhir batch-nya itu kan lebih gampang karena itu kan 10, 15 dan 20, otomatis polanya itu akan sama aja 5 dikali n tambah 5 doang kan. Jadi kalau n-nya 1 berarti 5 kali 1 tambah 5 yaitu 10, n-nya 2, 5 kali 2 tambah 5 ya 15 gitu loh ya. Jadi secara konsep untuk batch akhir batch-nya itu lebih gampang. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Jika lagu rungkat di track 37, maka rungkat akan diputar pada berapa? Nah, berarti dari sini kita bisa mulai 37 ya. Dia minta ke 37. Berarti kalau 37 itu kita bisa mulai uji coba atau coba-coba dulu untuk n-nya. Coba kita cek untuk batch berapa ya. Biar dapat 30 kan berarti kita harus mulainya berarti di 7 ya. Coba kalau misalkan batch 7, coba cek batch 7. Kalau batch 7 otomatis nanti awalnya itu akan ada di berarti 5 dikali 7 dikurangi 1 ya, ditambah 1 berarti 7 kurangi 1, 6, 5 kali 6 tambah 1 berarti 31 gitu. Nah, kalau di akhirnya berarti berapa nih? Berarti 5 dikali 7 ditambah 5 ya. Berarti sama dengan 40, berarti ia akan ada di sini teman-teman. Dia akan ada di batch 7. Berarti betul ya, 37 ada di batch 7. Berarti kalau saya tulis berarti sehingga apa ini? Berarti track 37 itu ada di batch 7. Oke, selain batch 7 kita juga cek lagi. Coba untuk berikutnya itu cek batch berikutnya ya, nambah 1 aja, coba batch 8. Karena kan kalau kita masukin 8 ke sini itu berarti 7, 5. Nih masukin sini kan 7 kali 5, 35 tambah 1 kan 36 tuh, masih ada 37 kan. Berarti otomatis yang awalnya itu pakai rumus ya, rumus yang kita udah definisikan di awal, yaitu 5 dikali 8 kurangi 1 tambah 1. Tadi udah kita hitung, 7 kali 5, 35 ditambah 1 berarti 36. Kemudian yang akhirnya ya lebih gampang kalau yang akhir ya, 5 dikali 8 ditambah 1 berarti 45, sehingga dia ada di batch 8 juga, sehingga 37 ada di batch 8 juga. Oke, dari sini kita ambil irisannya ya, irisan dari batch 7 dan batch 8 tuh ada di mana gitu kan ya. Kalau kita lihat di sini kan posisinya paling kecilnya di batch 7 itu kita mulai dari 31 ya, dan 4 sampai dengan 40, sedangkan di batch 8 itu mulai dari 36 sampai 45, sehingga kita bisa hitung urutan dari si 37 tuh di batch 7 itu ada berapa gitu ya. Pada batch 7 kita manual aja ngitungnya boleh ya. Pada batch 7 kan kita mulai dari 31, kemudian 32, kemudian 33,
34, 35 sampai dengan 40 ya. 36, 37. Nggak muat, kita geser sedikit. 38 dan 39. Ini sampai dengan 40 lah ya. Yang penting kita udah tahu posisi 37-nya. Dari sini 37 itu ada di urutan, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 37 ada di urutan 7. Urutan 7 dalam batch 7-nya. Nah, sehingga sebelum batch 7 itu kan pasti ada batch-batch sebelumnya ya. Jadi akan ada 6 batch teman-teman ya. Akan ada 6 batch sebelumnya kan. Sebelumnya, dan setiap batch isinya pasti 10, dan setiap batch ada 10 lagu gitu kan, maka 6 dikali 10 sama dengan 60, maka akan ada 60 lagu sebelum batch ke-7. Sehingga di sini kita tinggal tambahin 60 ditambah dengan urutan 37 yaitu 67 ya, maka jadinya si 37 itu akan ada di urutan 60 dulu ya, urutan 60 ditambah dengan 7 sama dengan 67. Berarti jawabannya adalah yang udah ketemu ya. Belum tentu sih, di sini 67-nya muncul 2 kali. Berarti coba kita cek satu lagi untuk batch 8-nya. Dengan cara yang serupa ya, berarti pada batch 8 otomatis dia mulai batch 8 itu dimulai dari 36 teman-teman ya. 36 kemudian sampai 45, otomatis 37 ada di urutan kedua kan ya. Berarti 37 ada di urutan 2 di batch 8. Sehingga karena tadi kan ada sebelum batch 8 kan pasti ada berapa? Ada 7 batch ya, 7 batch. Ada 7 batch, otomatis 7 dikali 10 karena kan setiap batch ada 10 lagu ya, berarti 7 batch dikali 10 sama dengan 70 lagu sebelum batch 8 itu. Berarti posisi batch 37 pada posisi lagu 37 pada batch 8 itu sama dengan 70 tambah 2 ya, berarti sama dengan 72 teman-teman. Jawabannya berarti udah dapat ya, yaitu yang C. Gitu teman-teman ya. Ini sebetulnya sih mudah, cuman prosesnya mungkin agak lama karena prosesnya itu di sini pembentukan polanya tuh nggak biasa gitu loh. Karena kan ternyata di depan dengan belakang itu polanya beda. Gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Bagi teman-teman yang masih belum paham, silahkan boleh ditonton ulang dan juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 16. Jika durasi setiap lagu adalah 5 menit dan lagu rungkat ada di track 37, maka lagu rungkat pertama diputar tepat setelah berapa jam? Oke, ini sepertinya jauh lebih mudah ya, karena kita tahu bahwa pada urutan pertama, yaitu berarti di batch 7 ya, pada batch 7 itu dia urutannya kan urutan 67. Tadi mana sih? Ini ya. Dia kan ada di urutan ke 67. Maka pertama diputar tepat setelah, berarti setelah itu berarti cari 66 lagu sebelumnya kan? Ya enggak? Otomatis untuk mencari 66 lagu sebelumnya, bukan mencari, maksudnya kita hitung dari 66 lagu sebelumnya, karena dia kan urutan 67 gitu kan ya, maka tinggal kita hitung 66 dikali 5 aja ya, berarti 66 dikali 5 sama dengan 330 menit ya gitu. Sementara permintaan soal dalam bentuk jam tinggal kita bagi aja, 330 nya kita bagi dengan 60, maka sama dengan 5,5 ya. Jawabannya adalah yang B. Gitu teman-teman ya. Aman ya. Oke, berarti kita lanjut ke soal 17. Jika durasi setiap lagu adalah 5 menit
maka total waktu yang dibutuhkan sampai software tersebut berhenti memutar lagu adalah titik-titik dalam menit. Oke, kalau misalnya kita mengecek sampai berhenti, otomatis yang kita cek itu adalah akhir dari batch, teman-teman. Akhir dari batch itu rumusnya kan ini. Akhir batch ke N itu 5N plus 5. Berarti karena total lagunya ada 100, maka 100 sama dengan 5N plus 5. Sehingga 5N sama dengan 95. N-nya sama dengan, kita geser sedikit. Maka N-nya sama dengan 95 dibagi 5 ya, 19 teman-teman. Jadi track 100 adalah lagu terakhir pada batch ke-19, maksudnya gitu. Sehingga untuk mencari jumlah lagunya, kan jumlah lagu kan setiap batch itu berarti N-nya sama dengan 19 batch ya. Otomatis total lagunya itu sama dengan 19 dikali 10 ya, sama dengan 190 lagu berarti totalnya. Yang ditanyakan adalah waktu untuk memutar semua lagu dalam menit, berarti setiap lagunya sama dengan 5 menit. Maka otomatis tinggal kita hitung aja, 190 waktunya sama dengan 190 dikali 5 ya, sama dengan 950 menit. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, tapi saya coba rapikan dulu. Oke, di teks yang ke-6, jarak semua rumah Lady ke proses intern adalah 9 km. Pembelajaran, ini saya tandain dulu ya. Pembelajaran akan mulai pada pukul 07 PIB. Kemudian pada suatu hari ia berangkat ke proses intern pada pukul 06.15 menggunakan mobil. Di dalam perjalanan ia ingat tugas mandiri ketinggalan dan kembali ke rumah untuk mengambilnya. Kemudian dia berangkat lagi menggunakan sepeda motor. Berarti di sini ada dua kasus ya. Kasus pertama dia udah berangkat, pulang lagi untuk mengambil menggunakan kendaraan yang berbeda. Berarti kita gunakan grafik di sini ya. Ada grafiknya di sini antara jarak dan waktunya. Jika tidak ke rumah dulu, Lady akan tiba di proses intern pada pukul berapa? Kalau misalkan dia tidak kembali ke rumah, otomatis kita bisa langsung aja ya. Tapi sebelum itu kita cek dulu deh mengenai kecepatan mobilnya. Berarti V mobil ya. V mobil itu sama dengan jarak dibagi waktu. Waktu dalam hal ini jaraknya adalah 3 ya, karena kan dia nggak balik lagi, karena kan dia turun tuh ketika dia balik lagi kan, jadi dia naik terus tuh jaraknya. Kemudian dalam waktu 5 menit, maka 3 dibagi 5 ya, sama dengan 0,6 km per menit. Berarti mengenai kecepatan mobilnya, sehingga kalau misalkan jarak totalnya sama dengan 9 km, otomatis waktu yang dibutuhkan oleh Lady tanpa ke rumah dulu itu berarti T itu jarak dibagi kecepatan ya. Kecepatan. Maka jaraknya sama dengan 9 km dibagi 0,6. Maka sama saja 15 ya, 15 menit. Tuh cepet ya kalau misalkan dia nggak pulang dulu. Maka otomatis kalau dia berangkat di pukul 06.15 ya, yang kita udah tandain, maka dia akan sampai di 06.30. Ke 06.15 ditambah 15 menit sama dengan 06.30. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu teman-teman ya. Sehingga kita lanjut ke soal berikutnya. Jika diameter sepeda motor Lady adalah 40 cm, maka roda sepeda motor berputar sebanyak berapa putaran? Karena roda itu kan secara umum bentuknya lingkaran ya. Kalau mencari jarak, kalau mencari banyaknya putaran, itu kan sama aja mencari jarak dibagi keliling roda kan, keliling lingkarannya gitu kan ya, keliling roda, sehingga kita bisa cari banyak putarannya itu sama dengan dari jaraknya itu 9 km. 9 km-nya karena di sini pakai senti ya, maka kita coba bikin pakainya ubah dulu 9 km ke senti deh. Itu sama aja 900.000 ya, 900.000 cm. Kenapa? Karena kan kalau dalam tangga konversi itu kan dia turun sebanyak 5 kali kan, dari kilometer, kemudian hektometer, kemudian dekameter, meter, sentimeter gitu kan ya.
desimeter baru sentimeter, 1 2 3 4 5 gitu. Sehingga ini jadi 900.000 dibagi dengan keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran itu sama dengan 2πr atau sama dengan πd ya. Dalam hal ini di sini udah diketahui diameternya, maka kita pakai yang πd aja ya, berarti 4pi. Terus habis itu oh ya udah ya, berarti udah ada jawabannya yang A, nggak perlu kita sederhanakan gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 20 yang terakhir. Di sini agar Lady tiba di proses intent 25 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka kecepatan sepeda motornya titik-titik dalam kilometer per jam. Oke, kayaknya perlu kita cek dulu sih sebetulnya ya, antara kalau berdasarkan grafik ini, tadi kan kita tahu ya bahwa si Lady itu mencapai 3 km dari, kalau dari grafik ya, mencapai 3 km itu dari waktu 0 ya 0 ya, 0 sampai 5 menit. Kemudian setelah itu dari jarak dari waktu 5 ke 8 detik 8 menit itu dia akan mencapai 3 meter ke 0 kan, turun kan ya, sampai dia kembali ke rumah gitu kan. Kemudian dari waktu 8 menit ke 10 menit itu garisnya mendatar di angka 0, artinya Lady diam di rumah mengambil tugas dan ganti kendaraan teman-teman selama 2 menit ini ya. Dan menit ke 10-nya otomatis dia akan naik lagi ya, naik lagi, sehingga kalau dia awalnya berangkat 06 mana tadi teh 06.15 dan dia mulai berangkat lagi menggunakan motor pada menit ini, maka otomatis 06.15 dia waktu berangkatnya ya. Sehingga waktu berangkatnya itu saya singkat WB aja, waktu berangkatnya itu sama dengan 06.15 tambah 10 menit teman-teman, berarti 06.25 ya. Kemudian dia harus sampai 25 menit sebelum pembelajaran. Pembelajaran tuh mulai jam 7 kalau nggak salah ya. Maka 07.00 dikurangi dengan 25 menit, otomatis dia harus sampai di pukul 06.35 menit teman-teman. Sehingga dia punya waktu hanya sekitar 10 menit ya, dari 06.25 ke 06.35. Jadi hanya mempunyai waktu 10 menit gitu. Sehingga waktu 10 menit ini kita bisa manfaatkan untuk mencari kecepatannya dengan jarak yang sama, yaitu 9 km ya. Sehingga kita bisa cari nilainya itu dengan membagi aja teman-teman, membagi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya masih sama di 9 km dibagi 10 menit. Nah 10 menitnya kita ubah dulu ke jam kali ya. Waktu kan 10 menit per 60 itu sama dengan 1/6 jam ya. Oke, berarti ini bagi 1/6 ya, sama aja dikebalik ya, berarti nantinya ini ya jam, karena dalam soal dalam bentuk jam, berarti 9 kali 6 berarti 54 km per jam, berarti jawabannya adalah yang gitu teman-teman ya. Mungkin itu dulu ya teman-teman yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang sehingga saya terus bersemangat dengan cara like dan subscribe. Kalau bisa teman-teman bisa bergabung di membership, karena keuntungan untuk membershipnya jauh lebih banyak dibandingkan hanya untuk reguler saja. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.